Perkenalkan, saya Karnal Prangin. Di sini kelompok 2 ingin menunjukkan, mengajari dan menuntun Anda untuk melakukan apa yang namanya itu cramping kabel. Adapun anggota kelompok kami yang terheboh dan terkeren adalah sebagai berikut. Nama saya Gembira Raimundo Simanulang dengan NIM 201402125. Nama saya Muhammad Fauzan Fadil Kurnia dengan NIM 201402056. Nama saya Ryan Alivia Lubis, NIM 201402062. Nama saya Linda Tamara Siregar dengan NIM 201402053. Nama saya Andrew Williams dengan NIM 201402032. Nama saya Lasmaria Manalo dengan NIM 201402080. Nama saya Mutia Huta Suhud, NIM 201402029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian crimping. Crimping adalah suatu proses di mana sebuah kabel jaringan diproses agar mampu menjadi sebuah kabel jaringan yang utuh dan sempurna, sehingga mampu digunakan. Pada pengerjaan tugas ini, kami menggunakan kabel UTP. Terdapat dua tipe teknik yang dapat digunakan, yaitu straight through dan crossover. Apa itu straight through dan crossover? Pertama, saya akan menjelaskan tipe straight through. Kabel straight merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara satu ujung dengan ujung yang lainnya. Kabel straight digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Urutan standar kabel straight adalah sesuai dengan standar TIA EIA 368B atau kadang-kadang juga dipakai sesuai standar TIA EIA 368A. Kemudian tipe crossover. Kabel crossover merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung dua. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang fungsi kabel UTP. Apa itu kabel UTP? Kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair merupakan jenis kabel yang banyak digunakan oleh komputer dan industri telekomunikasi seperti kabel telepon dan kabel Ethernet. Fungsi kabel UTP berdasarkan jenis warnanya. Pada kabel UTP terdapat 8 jenis warna yang melilit di tiap dua kabelnya, seperti kabel UTP berwarna putih jingga, putih hijau, dan hijau. Itu berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kemudian ada kabel UTP berwarna putih biru dan biru. Itu berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Dan yang terakhir ada kabel UTP berwarna putih coklat dan coklat. Itu digunakan untuk menghantarkan tegangan DC. Fungsi kabel UTP secara keseluruhan. 1. Penghubung antar komputer, yaitu untuk menghubungkan satu perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya. Kedua, penghubung komputer dengan hub atau switch, yaitu untuk menghubungkan lebih dari dua host. Ketiga, penghubung router dengan hub atau switch, yaitu untuk menghubungkan router dengan hub yang didukung oleh kabel UTP dengan susunan straight through. Keempat, sebagai USB extender, yaitu untuk memperpanjang jarak antara USB port dengan USB konektor. Dan yang terakhir, sebagai extender kabel printer, yaitu untuk memperpanjang jarak antar kabel printer agar dapat terhubung dengan komputer atau laptop. Di sini saya akan menjelaskan nama dan alat-alat yang digunakan beserta fungsinya. 1. Ada LAN tester. LAN tester merupakan alat yang digunakan untuk menguji konektivitas ataupun keterhubungan pada suatu kabel jaringan. Alat ini biasanya digunakan untuk menguji kabel dari ujung satu kabel ke ujung lainnya yang telah terhubung konektor RJ45. Pada LAN tester ini terdapat LED indikator yang digunakan untuk mengecek apakah kabel tersebut telah benar atau tidak. Kemudian 2, ada crimping tools. Crimping tools ini merupakan alat yang digunakan untuk memasang ataupun menghubungkan kabel UTP terhadap konektor RJ45. Kemudian ketiga, ada gunting pengupas kabel. Gunting pengupas kabel merupakan alat tangan yang digunakan untuk mengupas kabel ataupun kawat. Kemudian keempat, ada konektor RJ45 yang digunakan sebanyak 2 buah. RJ45 merupakan konektor pada kabel Ethernet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan LAN ataupun topologi jaringan lainnya. Kemudian 5, ada plug boot RJ45. Kami menggunakannya sebanyak 2 buah.
Plugboot RJ45 merupakan sarung konektor RJ45 yang memiliki fungsi untuk melindungi kepala konektor agar pengaitnya tidak mudah patah dan maupun melindungi agar tidak cepat rusak. Kemudian keenam ada kabelan. Kabelan merupakan kabel pada jaringan komputer yang berperan sebagai transmisi jaringan dan penghubung dua atau lebih perangkat komputer ataupun perangkat jaringan lainnya. Kabel ini memiliki cakupan yang terbatas seperti rumah, kantor, ataupun sekolah dan tempat-tempat lainnya. Fungsi pada kabelan ini: 1. Menghubungkan antar komputer satu dengan komputer lainnya, memindahkan file antar komputer, menggunakan printer dalam waktu bersamaan sebagai chatting tanpa internet, dan sebagai remote komputer. Baik, selanjutnya adalah tahap pengkerimpingan kabel. Di sini saya akan melakukan krimping kabel yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu tahap pemotongan kabel. Di sini ada kabelan yang panjang akan dipotong menggunakan crimping tool bagian pemotongnya. Itu di bagian bawah dari crimping tool. Nah, sudah terpotong. Oke, setelah itu akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahap pengupasan kabel. Ini kabel yang sudah dipotong oleh crimping tool tadi akan dikupas, tetapi harus diukur terlebih dahulu sepanjang konektor RJ45. Sepanjang konektor RJ45. Setelah itu akan dikupas menggunakan gunting pengupas kabel sepanjang konektor RJ45 yang telah kita tandai tadi. Nah, sudah akan terlihat banyak kabel-kabel kecil di dalam kabel LAN. Lalu dilakukan proses yang sama di sisi lain dari kabel LAN dengan mengukur sepanjang konektor RJ45, lalu dilakukan pengupasan menggunakan gunting pengupas kabel. Nah, jika sudah masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pemasangan plugboot. Plugboot dimasukkan ke kabelan, yaitu dimasukkan secara mundur dari belakang plugboot. Nah, sudah dilakukan di kedua sisinya. Setelah itu tahap penyusunan kabel. Di sini kami menggunakan susunan strike. Nah, dapat kita lihat di sini ada banyak kabel berwarna, yaitu akan disusun secara strike. Yang pertama itu ada warna coklat, dari kanan ke kiri ada warna coklat, lalu putih coklat. Setelah putih coklat, warna hijau. Bisa dilihat di foto, coklat, putih coklat, lalu hijau, disusun secara benar dari kanan ke kiri, atau bisa juga dari kiri ke kanan. Tetapi di sini kami menyusunnya dari kanan ke kiri. Setelah kabel berwarna hijau, dilanjutkan ke kabel berwarna putih biru. Nah, harus teliti melihatnya, melihat kabel berwarna putih, karena warna-warna putih biru atau putih coklat, putih hijau, dan putih orange itu warnanya itu hampir-hampir sama. Setelah putih biru, dilanjutkan ke warna biru, kabel berwarna biru. Nah, lalu setelah kabel berwarna biru,
Lanjutkan ke kabel berwarna putih hijau. Setelah itu dilanjutkan dengan kabel berwarna orange. Setelah kabel berwarna orange, setelah itu adalah kabel terakhir, yaitu kabel berwarna putih orange. Nah, begitulah susunan kabel LAN susunan strike yang kami buat. Setelah itu masuk tahap selanjutnya, tahap pelurusan kabel dan pemasangan konektor RJ45. Nah, kabel yang telah disusun tadi akan dipotong menggunakan crimping tool di bagian pemotongnya, agar kabel-kabel tadi lurus dan rapi, agar dapat dimasukkan ke konektor RJ45. Setelah itu ambil konektor RJ45 dan masukkan kabel yang telah dipotong sampai mentok ke konektor RJ45. Nah, sudah dimasukkan sampai mentok, sampai tidak bisa didorong lagi. Setelah itu masuk ke tahap crimping konektornya. Konektor yang telah dimasukkan kabel tadi akan kita crimping menggunakan crimping tool. Bagian atas dari crimping tool, dengan cara konektornya dimasukkan ke lubang yang ada di crimping tool. Lalu crimping tool tadi akan di-press atau ditekan seperti menggunakan tang sampai sampai konektor RJ45-nya benar-benar terkunci dan kabel tidak longgar dan tidak mudah lepas. Nah, apabila masih longgar seperti itu, maka akan dilakukan crimping lagi, akan di-press lagi menggunakan crimping tool sampai kabel benar-benar ketat dan tidak mudah lepas. Setelah itu plug boot yang sudah dipasang terlebih dahulu akan dimasukkan ke konektor RJ45 agar konektornya lebih rapi dan tidak ada kabel susun kabel yang terlihat, maksudnya kabel kecil. Setelah itu dilakukan penyusunan kabel di sisi yang berseberangan. Sini tetap memakai susunan straight seperti sisi sebelumnya, masih sama. Kami menyusunnya dari kanan, seperti tadi juga, warnanya warna coklat, putih coklat. Setelah itu dilanjut dengan warna hijau. Setelah warna hijau, warna putih biru, putih hijau, orange, dan putih orange. Dilakukan satu persatu dari kanan ke kiri, bisa juga dari kiri ke kanan dengan susunan sebaliknya. Dapat dilihat dari gambar di video. Sekali lagi, proses atau penyusunan kabel-kabel ini harus dilakukan secara benar. Dari kanan ke kiri kami menggunakan susunan strike. Nah, jika sudah disusun, setelah itu masuk ke tahap pelurusan kabel dan pemasangan konektornya. Sama seperti tadi, kabel yang sudah disusun tadi dipotong menggunakan crimping tool di bagian pemotong agar lurus dan bisa masuk ke konektor RJ45. Nah, sudah dipotong, akan dimasukkan ke konektor RJ45 sampai mentok ke belakang, sama seperti tahap
pada kabel yang sebelumnya tadi, yang satu sisi lain pada kabel ini. Dimasukkan sampai mentok ke belakang dan tidak bisa didorong lagi. Nah, jika sudah, setelah itu crimping konektor RJ45 nya menggunakan crimping tool, sama seperti sisi selainnya tadi. Dimasukkan ke crimping tool, lalu dipres seperti kita menggunakan tang sampai konektor RJ45 nya itu benar-benar terkunci. Jangan sampai konektor RJ45 nya lepas pada saat penggunaan kabelnya. Dipastikan lagi agar tidak kendor dan tetap rapat dan tidak mudah lepas. Setelah itu plug boot yang telah dipasang tadi dimasukkan ke konektor RJ45. Nah, apabila sudah, sampai sini saja tahap crimping kabelan yang sudah di crimping di kedua sisinya. Terima kasih. Tahap selanjutnya adalah pengecekan setelah melakukan crimping. Di sini ada dua port RJ45. Kita masukkan ke dalam keduanya. Jika sudah seperti ini, kita buat on. Tanda-tanda untuk crimpingan kita berhasil adalah semua lampunya dari 1 sampai 8 dalam keadaan nyala secara bersamaan. Maka jika sudah seperti itu, crimpingan kita sudah berjalan dengan baik. Setelah melakukan praktikum, dapat disimpulkan bahwa sebelum memulai, tentukan terlebih dahulu jaringan apa yang akan dibuat dan seberapa panjang kabel yang dibutuhkan untuk menghubungkan satu komputer atau suatu perangkat jaringan dengan yang lainnya. Ketika melakukan pengupasan kabel, ukur terlebih dahulu dan kemudian kupas dengan hati-hati dan rapi sehingga tidak terjadi pemborosan kabel. Pastikan saat mengkrimping konektor RJ45 benar-benar terkunci agar tidak terlepas saat digunakan. Terakhir, cek apakah kabel crimping bekerja dengan baik menggunakan LAN tester. Pastikan bahwa lampu 1-8 menyala. Demikian penjelasan kelompok kami. Semoga Anda sekalian bisa melakukan crimping kabel di tempat Anda masing-masing. Seperti kata pepatah, kalau ada sumur di ladang, marilah kita mandi lagi. Kalau ada kesempatan yang datang, bolehlah kami membuat video lagi. Demikian kelompok kami, sekian dan terima kasih.